Oke, Pak. Bentar saya rekam dulu. Selamat siang, Pak Wahyu. Selamat siang Pak Budi. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah hari ini saya baik dan sehat Pak. Bagaimana kabarnya Pak Budi hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat, Pak. Oh iya, ada perlu apa ini, Pak Wahyu? Eh, Sebenarnya ada yang ingin saya bicarakan dengan Pak Budi. Ya, Pak, silahkan. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Eh, saya merasa kok beberapa minggu ini saya kewalahan Pak Budi dengan tugas-tugas yang harus saya kerjakan ya Pak. Tugas sebagai guru wali kelas, juga tugas sebagai guru penggerak. Saya merasa kok tidak ada waktu untuk diri saya dan keluarga saya Pak Budi. Oh, oke. Jadi kita mau membicarakan tugas-tugas Pak Wahyu yang banyak, sehingga tidak ada waktu untuk diri sendiri dan keluarga ya. Iya betul sekali Pak Budi. Saya seperti orang yang kurang begitu menikmati ini Pak Budi karena tugasnya ini akhir-akhir ini cukup banyak dan waktu saya habis untuk kegiatan sekolah dan CGP ini Pak Budi. Oh, begitu. Jadi, Pak. Jadi waktunya Pak Wahyu lebih efektif, begitukah? Iya benar begitu Pak. Saya ingin waktu di sekolah ya mengerjakan pekerjaan di sekolah, kalau di rumah ya waktu untuk kumpul bareng keluarga biar lebih enjoy gitu Pak. Ya, jadi tujuan Pak Wahyu ingin waktunya menjadi efektif, begitu ya, tidak hanya untuk pekerjaan sekolah dan tugas calon guru penggerak ya. Iya Pak, lebih tepatnya seperti itu. Saya ingin memiliki waktu kerja tapi juga waktu untuk hidup saya dan keluarga Pak Budi. Jadi Pak Wahyu ingin di akhir perbincangan kita ini dapat mendapat cara atau ide untuk mengatur waktu sehingga menjadi efektif untuk waktu, begitu ya. Iya seperti itu Pak Budi. Oke, nah menurut Pak Wahyu kalau satu hari itu waktunya efektif akan bagaimana dalam satu hari itu, Pak? Kalau menurut saya Pak Budi, 1 hari itu semua pekerjaan selesai tepat waktu Pak. Jadi nanti pulang kerja tidak sampai sore-sore, dapat diselesaikan sesuai waktunya sehingga nanti saya bisa berkumpul dengan keluarga dan melakukan hobi saya Pak. Saya sangat suka sekali bermain sepak bola dan juga bermain bulu tangkis Pak Budi. Oh, jadi Pak Wahyu suka sepak bola dan bulu tangkis ya? Wah, kapan-kapan bisa ini kita bermain bareng nih Pak Wahyu. Boleh sekali Pak Budi, dengan senang hati. Kapan-kapan kita bermain olahraga bersama pokoknya Pak Budi. Dalam keseharian Pak Wahyu, apakah benar-benar tidak ada waktu kosong atau jeda begitu? Apakah memang semua kegiatan itu menyita semua waktu Pak Wahyu? Bagaimana ya Pak Budi? Sebenarnya seperti ini Pak Budi. Ada sedikit-sedikit, tetap ada waktu Pak Budi. Terus kalau minggu itu kan kegiatan sekolah libur. Jadi saya bisa menggunakan waktu itu untuk keluarga ataupun menggunakan kegiatan hari libur itu untuk menyalurkan hobi saya, Pak. Tapi jika pas hari Sabtu ada kegiatan penuh atau misal kadang-kadang juga ada kegiatan lokakarya, guru penggerak, saya tidak bisa, Pak Budi.
dalam satu hari itu selain hari Sabtu dan Minggu, kira-kira ada waktu berapa jam untuk jeda bentar ya, Pak? Untuk waktu beda jenta kira-kira kalau pas ada jam kosong itu ya sekitar 2 sampai 3 jam, Pak, di sekolah itu. Kalau di rumah ya saya pulang sampai rumah biasanya ya jam 3 sore, kadang setengah 4, lalu beres-beres, sholat, istirahat di rumah ya 3 jaman, Pak Budi. Jadi Pak Wahyu mempunyai waktu jeda di sekolah sekitar 2 sampai 3 jam. Sedangkan di rumah ada waktu sekitar 3 jam. Ya, biasanya di waktu jeda ini apa yang Pak Wahyu lakukan? Di waktu jeda ya, Pak? Iya, Pak. Kalau di waktu jeda ya saya biasanya kalau di sekolah ya eh, mengerjakan tugas tambahan karena saya di sekolah juga sebagai operator bus, ada pendampingan apa itu siswa kalau ada kegiatan, apalagi kalau ada kegiatan lomba. Ya kalau di rumah saya masih mengerjakan tugas sekolah sambil mengerjakan tugas-tugas ini, tugas CGP, tugas di LMS. Jadi seperti itu, Pak Budi. Benar-benar penuh ya, Pak. Terus menurut Bapak, ini kalau setiap harinya penuh, ada kegiatan ini dan harus lanjut ke penyelesaian tugas CGP, sebenarnya apa yang Pak Wahyu perlukan untuk mengatasi kegiatan yang mengalir terus-menerus dan harus dikerjakan? Kalau dari saya sendiri ya, Pak, itu saya biasanya ya harus mengatur waktu, Pak, yang lebih baik lagi agar nantinya pekerjaan itu tidak menumpuk, pekerjaan itu tidak menggunung di satu hari. Kadang saya kerjakan tugas semuanya di situ di satu hari itu, Pak. Padahal ada beberapa pekerjaan bisa dikerjakan sebelum dan sesudahnya, tapi kadang masih bingung dengan prioritasnya. Jadi saya ya seperti itu, Pak Budi, di satu hari itu seperti itu. Sebenarnya pekerjaan-pekerjaan ini siapa yang mengatur semuanya, Pak? Ya sebenarnya yang mengatur ya saya sendiri, Pak. Tapi saya merasa semua pekerjaan saya menjadi prioritas semuanya, Pak. Karena sebenarnya yang mengatur kan diri kita sendiri nih, Pak. Menurut Pak Wahyu, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi tugas-tugas yang menumpuk? Kalau menurut saya sendiri, saya harus membuat apa ya, Pak? Membuat skala prioritas dulu, Pak. Membuat skala prioritas yang utama dulu. Saya catat semuanya pekerjaan dan tugas yang akan saya kerjakan. Kemudian baru buat urutan sesuai skala prioritasnya, Pak. Bagus sekali Pak Wahyu. Terus kira-kira apalagi yang akan dilakukan untuk mengatasi pekerjaan dan tugas setiap hari? Apa ya, Pak? Saya harus membuat jadwal terlebih dahulu ya. Saya harus membuat jadwal untuk diri saya sendiri. Mungkin begitu ya, Pak. Membuat jadwal dulu biar bisa mengingatkan semua kegiatan-kegiatan agar tidak terlewatkan kegiatan yang harus saya kerjakan dan selesaikan, Pak. Jadi nantinya saya bisa mengatur sendiri semua pekerjaan dan tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Dan saya juga harus mengatur waktu, Pak. Tentunya waktu bersama keluarga jangan sampai hilang dan melakukan kegiatan hobi saya itu. Saya di jadwal tersebut seperti itu, Pak Budi. Bagus, bagus itu Pak. Nah, kira-kira ini kapan akan mulai dilakukan?
Kira-kira saya akan mulai melakukan terutama mencatat dan membuat jadwal yang prioritas itu nanti malam, Pak. Sebelum saya tidur, saya akan menentukan skala prioritas. Kemudian saya akan melanjutkan membuat jadwal kegiatan untuk diri saya sendiri, Pak. Bagaimana Pak Wahyu memastikan semuanya ini berjalan dengan lancar? Saya akan refleksi semua kegiatan saya setiap malam. Sebelum saya tidur, saya akan merefleksikan, kemudian saya akan checklist, Pak. Nanti di daftarnya di checklist biar tersusun rapi pekerjaan yang telah selesai, mana yang telah selesai, mana yang telah dikerjakan, mana yang belum. Sehingga saya akan melakukan menulis ulang nanti, Pak, menulis ulang jadwal kegiatan saya berikutnya, Pak Budi, sehingga nanti akan berpola dan lebih teratur, Pak Budi. Iya, betul itu, Pak. Siapa yang perlu dimintai dukungan, Pak? Nah, ini, Pak, yang perlu dimintai dukungan kalau di sekolah pastinya saya akan meminta dukungan dari kepala sekolah, akan meminta dukungan dari rekan-rekan guru di sekolah untuk membantu mengingatkan kegiatan saya tentang jadwal kegiatan dan skala prioritas yang akan saya kerjakan. Sedangkan kalau di rumah pastinya saya akan meminta bantuan kepada istri saya akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan istri saya di rumah. Seperti itu, Pak Budi. Wah, hebat sekali Pak Wahyu. Bagaimana perasaan Pak Wahyu saat ini? Alhamdulillah, Pak Budi, berkat curhatan obrolan kita sejenak hari ini, perasaan saya lebih lega, Pak Budi, sangat lega daripada tadi yang wah di kepala mut agak tertekan, Pak. Jadi hari ini setelah ngobrol berkomunikasi dengan Pak Budi, saya menjadi sangat lega dan sangat enjoy, Pak Budi. Alhamdulillah. Nah, Pak Wahyu, apa yang Pak Wahyu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Banyak sekali yang saya dapatkan, Pak Budi, dari perbincangan kita hari ini, Pak Budi. Yang pada awalnya saya bingung, masih bingung dan masih ada tekanan, Pak, tapi di akhir perbincangan kita hari ini saya tahu, Pak, apa yang harus saya kerjakan, apa yang akan saya lakukan nantinya. Saya yakin kalau rencana-rencana aksi yang sudah kita bicarakan hari ini itu pasti dapat membantu saya mengatasi tugas-tugas yang akan selalu ada pastinya di kehidupan saya, Pak Budi. Terima kasih loh Pak Budi karena berkat komunikasi dengan Pak Budi saya menjadi sangat enjoy hari ini, Pak Budi. Syukurlah, Pak. Sama-sama, Pak Wahyu. Saya tunggu loh ceritanya setelah melakukannya. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Budi. Nanti kita ngobrol-ngobrol dan curhat lagi ya Pak Budi ya. Ya, sama-sama Pak Wahyu. Selamat beraktivitas kembali Pak Wahyu. Iya Pak Budi, terima kasih.